Mikel Arteta lagi-lagi menunjukkan kecerdasannya sebagai arsitek taktik modern. Di bawah tangan dinginnya, Arsenal bermain dengan banyak skema yang gak mudah ditebak. Salah satunya adalah taktik tanpa hadirnya striker murni. Kombinasi pertahanan kuat dan penyerangan buas seolah mengingatkan kita akan permainan ala Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Arteta telah berhasil menyerap ilmu keduanya yang kini mulai diterapkan dan menjadi formasi pakem. Cetak gol coba merangkum cerdasnya Arsenal konsisten di puncak klasemen tanpa andalkan striker murni sebagai berikut. Transisi bermain false nine ikuti taktik lama Guardiola. Arsenal bersama Mikel Arteta kini dikenal menjadi tim yang bisa bermain tanpa striker murni. Gagasan ini dilakukan pelatih Spanyol tersebut semenjak beberapa musim lalu. Namun kalau ditarik dari masa lalu, Arteta pernah mengandalkan satu striker di era kepelatihannya. Sosok tersebut nggak lain dan nggak bukan adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Bersama Arteta, Auba tampil buas dengan catatan 38 gol dan 8 assist untuk meriam London. Sayangnya, pemain asal Gabon ini terlibat konflik dengan sang juru taktik yang memaksanya untuk pergi. Konflik panas ini bermula dari Arteta yang marah besar lantaran Aubameyang gak mencetak satu gol di 11 laga. Kepergian sang bomber juga diikuti dengan dilepasnya Alexander Lacazette. Arteta langsung memboyong Gabriel Jesus untuk mengisi kekosongan bomber. Sayangnya tugas berat tersebut gagal diemban dengan baik oleh striker asal Brazil ini. Gabjes sering tampil angin-anginan dan baru bisa mencetak 26 gol selama 3 tahun. Belum lagi dia menjadi pasien tetap BPJS lantaran kerap menderita cedera ACL hingga cedera paha. Kesulitan mendapatkan striker tajam membuat Arteta dipaksa untuk memutar otak. Sang juru taktik kini mencoba menyerap ilmu dari Pep Guardiola yang pernah gacor tanpa hadirnya striker murni. Guardiola sudah lama menerapkan formasi false nine di Barcelona dengan mengubah posisi Lionel Messi. Luca Toni sampai geram karena The Exceptional One telah merusak sepak bola. Pep, kamu merusak sepak bola. Gara-gara false nine saya kesulitan mencari tim selama 4 tahun. Celetukan bercanda Luca Toni malah membawa Manchester City semakin lebih baik. Di tahun 2023 sebelum kedatangan Erling Haaland, Guardiola malah meraih treble winner. Dengan skema false nine nampaknya kesuksesan ini coba ditiru oleh sang murid Arteta. Pelatih berumur 43 tahun ini hanya menugaskan striker untuk memantulkan bola. Arteta juga menyuruh Mikel Merino untuk menjadikannya sebagai striker bayangan. Hasilnya, gelandang 29 tahun ini tampil buas layaknya bomber yang sudah berpengalaman. Catatan 5 gol di musim ini menjadi bukti Arteta telah berhasil menyerap ilmu Guardiola. Sebenarnya sang entrenador sempat ikut-ikutan kebijakan sang guru yang membeli striker. Saat itu Arteta membuat satu keputusan berani membeli Victor Gyökeres seharga 65 juta euro. Sebenarnya striker Swedia ini tampil cukup mencolok dengan catatan 6 golnya. Tapi kalau untuk ukuran striker murni, catatan gol tersebut dibilang masih di bawah standar. Jangan jauh-jauh dulu membandingkan dengan Erling Haaland, bandingkan saja dengan Igor Thiago. Dengan posisi yang sama, striker Brentford ini masuk dalam jajaran top skor Premier League dengan catatan 11 gol. Belum maksimalnya performa Gyökeres dikecam langsung oleh David Seaman. Sang legenda meminta Mikel Arteta untuk mempercayai Gyökeres sebagai bomber murni. Merino bermain baik, tapi dia sejatinya adalah false nine, turun ke dalam. Akan tetapi Gyökeres adalah striker asli, bisa jadi tembok untuk menahan bola dan membantu tim keluar dari tekanan. Andalkan semua pemain jadi mesin gol. Saran dari David Seaman nampaknya hanya dijadikan angin lalu oleh Arteta. Mantan tangan kanan Pep Guardiola ini malah menemukan senjata baru untuk mencetak gol. Seperti diketahui, Arsenal saat ini terkenal dengan skema set piece-nya yang mematikan. Cara tersebut sebenarnya sudah dianggap kuno dan jarang digunakan oleh banyak pelatih modern.
Taktik ini terkenal dan diperkenalkan oleh Tony Pulis bersama Stoke City di tahun 2008. Namun berkat taktik kuno ini, Arsenal mampu mencetak 10 gol lewat skema bola mati. Scott Parker mengejek skema bola mati Arteta yang dianggapnya nggak fleksibel. Pelatih Burnley ini nggak segan-segan mencap Arteta sebagai manajer yang nggak mengerti sepak bola. Anda tidak mengerti sepak bola jika hanya berpikir mereka mampu ke puncak berkat gol bola mati. Saya nggak melihat tim yang cair dan terlatih dalam mengandalkan setiap situasi. Namun taktik ini malah bikin semua sektor Arsenal menjadi lebih gacor. Meriam Merah nggak lagi mengandalkan penyerang untuk mencetak gol dan bisa diberikan ke peran pemain lainnya. Sebut saja seperti di posisi gelandang ada sosok seperti Declan Rice, Martin Zubimendi hingga Ebresi Eze. Di sisi pertahanan juga nggak kalah garang berkat skema bola mati. Di musim ini Gabriel Magalhaes telah mencetak 2 gol dari skema tersebut. Bahkan bek asal Brazil itu juga sudah menyumbangkan 18 gol sejak bergabung di tahun 2020. Arteta yang menerapkan skema false nine seolah bisa dikatakan valid. Hasilnya lihat sendiri bagaimana Alexander Isak baru mencetak 1 gol sejak bergabung di musim panas. Arteta juga punya satu kelebihan, yakni bisa memvariasikan banyak skema. Nggak hanya bermain false nine, Arsenal juga terkesan nggak malu-malu untuk bermain pragmatis ala Jose Mourinho. Hal ini terlihat dari The Gunners yang lebih memilih bertahan setelah mencetak gol. Arteta nggak peduli bermain cantik dan kini lebih mementingkan kemenangan sedikit bobol. Hasilnya pasukan London Utara kini jadi tim yang paling sulit ditembus dengan baru kebobolan 7 gol. Pengen sepatu bola yang kece badai namun tetap nyaman dan ramah di kantong? Cobain sepatu dari brand Zeniva. Klik link di bawah ini agar mendapatkan harga termurah. Berhasil mendominasi Premier League. Meskipun bermain tanpa striker murni, Arteta sebenarnya berhasil mengantarkan Arsenal konsisten di papan atas. Dalam 3 musim terakhir, meriam London memang gak pernah absen finish di 2 besar. Namun ada satu masalah yang harus segera diselesaikan Mikel Arteta sebelum terlambat, yaitu membawa skuad The Gunners bermain konsisten hingga penghujung musim nanti. Arsenal sendiri sering hilang fokus dan kerap disalip oleh para rivalnya. Gak heran pasukan biru sering menjadi bahan ejekan dan dicap sebagai tim penjaga trofi. Julukan ini nampaknya sudah cukup melekat lantaran Arsenal menyia-nyiakan kesempatan sebanyak 3 kali. Thierry Henry bilang kegagalan ini disebabkan karena Arteta nggak punya banyak opsi penyerang. Semua orang berteriak butuh striker, kecuali saat kita menang. Masalah utamanya adalah Arteta kesulitan menemukan banyak opsi dalam menyerang, kata legenda Arsenal ini. Celotehan Henry ini memang bisa dilihat dari minimnya opsi penyerang di musim lalu. Gabriel Jesus, Raheem Sterling, sampai Eddie Nketiah selalu gagal menyenangkan hati Arteta. Ketiganya selalu mendapatkan cacian lantaran mempunyai finishing yang cukup buruk. Dari sinilah Arteta mulai kapok untuk menumpuk para striker murni karena bisa menjadi blunder. Tapi tenang saja, Arteta sudah mengambilkan pelajaran dari kejadian tersebut. Masalah penyerangan sudah teratasi karena kebanyakan gol lahir dari para winger seperti Bukayo Saka. Peluang Arsenal untuk juara juga cukup besar diprediksi oleh Opta, yakni 80,19%. Sepatu sneakers dari Kanki, sepatu yang sangat nyaman digunakan dengan penampilan yang mewah. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cerdasnya Arsenal konsisten di puncak klasemen tanpa andalkan striker murni. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini menjadi berkah atau justru malah menjadi bumerang di akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.